Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Seorang nelayan terjebak arus sungai dan nyaris tenggelam usai perahu yang ditumpangi terbalik di muara sungai Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terbalik. Mana itu bapak kasihan? Insiden menegangkan terjadi saat seorang nelayan dengan perahunya terseret derasnya arus sungai hingga akhirnya perahu menabrak batang pohon dan terbalik. Sang nelayan pun ikut tercebur ke air. Beruntung korban segera berpegangan pada perahunya, sementara sejumlah peralatan memancing miliknya hilang hanyut terbawa arus. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa ini sontak berteriak histeris. Ketegangan kembali terjadi saat korban yang sempat terjebak di tengah derasnya arus sungai nekat menghanyutkan diri dan berenang ke tepi sungai. Sebelumnya korban baru saja memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan. Namun saat akan kembali melaut, tiba-tiba arus sungai berubah deras hingga korban terseret arus bersama perahunya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang wilayah Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 10 unit rumah mengalami rusak parah. Sementara itu 4 nagari di Kabupaten Solok juga mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat dilanda musim kemarau. Detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman warga di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terekam kamera warga. Pusaran angin memporak-porandakan atap rumah warga hingga terbang. 1 unit rumah juga ambruk akibat terjangan angin kencang ini. Tercatat ada 10 unit rumah yang mengalami rusak parah. Justru di belahan selatan terjadi angin puting beliung menimpa Nagari Air Dingin yang mengakibatkan sekitar 10 buah rumah rusak, terutama bagian atapnya, dan 1 komplek pasar Air Dingin. Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi getok parkir di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Juru parkir ilegal tersebut meminta tarif Rp20.000 dengan memberikan karcis palsu agar bisa parkir di bahu jalan. Terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng sana bayar dulu langsung sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, teu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha, resmi kumaha. Ini kalau mau lapor kasar ke Pak Dedi kumaha, iya harus ditindaklanjuti atuh. Parkiran liar kayak gini paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial. Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian
kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Aparat mengimbau agar warga dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar parkir di area resmi untuk menghindari aksi pemerasan dari juru parkir liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan jemaah umroh terlantar di salah satu hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Jemaah dari berbagai daerah di tanah air ini merasa dirugikan dan sempat bersitegang dengan pihak travel. Di bawah garis, Pak. Kalau jenengan orang besar, ini masalah ibadah, Pak. Bisa usaha sana sini sampean. Ini orang kecil-kecil. Kalau sampean jadi orang-orang ini gimana sampean? Perasaannya kalau sampean manusia. Inilah video amatir saat sejumlah jemaah umroh meminta penjelasan pihak travel yang belum juga memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Para jemaah dari berbagai daerah ini kecewa lantaran sudah terlanjur tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo namun tidak mendapat kejelasan terkait keberangkatan mereka. Para jemaah ini sudah tiba di Bandara Juanda sejak 1 Juli lalu. Mereka mengklaim sudah melunasi seluruh biaya untuk umroh sebesar 32 juta rupiah. Selain itu, pihak travel tidak mau menanggung biaya penginapan jemaah yang sudah terlanjur tiba. Jemaah meminta pengembalian uang mereka ketimbang dijadwalkan ulang. Gak ingin mengawal, saya takutnya besoknya ada, ternyata besoknya kembali nggak ada. Sampai hari kemarin, jamaah itu mulai memanas dan menanyakan, kenapa kok ini meleset lagi. Sore kemarin itu jamaah sudah tidak ke Bendung, Kak. Saya dihantam habis-habisan oleh jamaah di sini. Ini yang benar nih gimana? Mau diberangkatin atau enggak? Sementara itu pihak travel mengaku jemaah yang gagal berangkat ini karena visa yang tidak kunjung terbit. Visa, hanya itu saja, hanya proses visa saja. Yang proses visa ini yang disamakan dengan jamaah haji. Jadi tidak seperti itu langsung keluar persyaratannya harus ada hotel yang harus ada besoknya yang masa yang buat visa kan gitu. Jadi sebenarnya ya agak rumit, cuma kita harus belajar seperti itu. Atas kejadian ini, pihak travel telah memberikan tawaran kepada seluruh calon jemaahnya untuk menjadwalkan ulang ataupun pengembalian seluruh biaya keberangkatan secara penuh, di mana akan segera dikembalikan pada September mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di sini sore.